makmur zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadiran ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau tidak terkena firman-Nya, Adzabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan, mengingat surah Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna.
Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari perbuatan diri sendiri. Dalam surah Al-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman, tentram, gemah limpah roh jinawi. Namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya, 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda tangan Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untayan mutiara 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Mesti menyayangi orang yang membenci. Ila ardi Syekh Abdullah Mubarak Syekh Abah Aus radhiyallahu anhu qaddas sirahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa baiti wa liman dakhala bi baiti min kulli shay'in lillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى الرياض والمهدي بالإخوان من أبي المرسلين وإلى الملائكة المقربين والكربين أشهد وأشهد وعن كل مصحب كل ولاد أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بين وإلى يوم الدين كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رسالتنا وأولنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والصحابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين
كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المحدثين ولتفسير المحدث وسائر السادة سفيان المحققين وإلى أرواح كل ولي وولد من مشارق الأرض ومغربها ومن يمينها إلى شمالها كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رواية سلسلة القاتلية الأمثلة ما وجميع لدرج وجد أرض المقر وشرعة القطب على سيد سيد المقاتل جل القداس والسلام وسيد سيد القاسم جلال الفضل وسيد سيد الوطن وسيد سيد السقط وسيد سيد حبيب العجم وسيد سيد إسماع حمدان وسيد سيد أبي يزيد البستامي وسيد سيد سعود النقسمة وخطة إمام ربنا وسيد سيد الخاطب المقبل الشمسي وسيد سيد طه بن طلب الدين قليس بشير وخطة سيد أمقر سيد عمر بن محمد وخطة سيد أمقر سيد مسجد وفتاة العالمين وخطة سيد أمقر سلطان مولي في هذا الزمان الشيخ محمد الله الشيخ محمد القادر الأكمل النقسمي الموافق المجد المتأكد المتب الصمد المهدي قد الله سيرهم وسليهم وقري والدي أجرتي والعجل كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشينا ومشيتم وأمواتنا وأمواتكم لمن أرسل إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستغفرنا العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها من يمينها إلى شمالها ومن قابلها ومن أجمعها من يوم القيامة كل شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله ما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعسل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم قائمة على سيدنا محمد الذي تنال بالعقوبة وتنفرج بالقرى وتؤتى بالهوائج وتنال بالرقائب وحسن الخواتم ويستغفر الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال بالعقوبة وتنفرج بالقرى وتؤتى بالهوائج وتنال بالرقائب وحسن الخواتم ويستغفر الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتؤتى بالهوائج وتنال بالرقائب والخواتم ويستكبر الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. البركة اللهم صل وسلم على Alhamdulillah. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-muttaqin wa ya safat al-abidin wa ya qawiy al-arkan wa ya habib al-rahman wa ya mudi al-kalam al-qadim wa ya sifa asqam al-saqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam.
Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kutipan dari kitab Uqudul Ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafrihul Khatir fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat Madrasah Darul Mufaddalun Bapak Ustaz Ibrahim serta keluarga besarnya. Mudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat. Diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Manqabah ke-24, masyarakat yang menderita penyakit taun sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir terjangkit wabah penyakit taun sehingga berjuta orang meninggal dunia. Masyarakat berduyun-duyun datang meminta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan kepada mereka, barang siapa makan rerumputan madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Karena terlalu banyak yang sakit, rerumputan itu habis. Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang meminum air madrasahku akan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit beramai-ramai minum air madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali dan penyakit taun pun lenyap. Allahumma ansur alaina fati wa ridwan wa bilana bi asrari fi kulli waqti wa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultan awliya wa qudwatil asfiya qadbir rabbani wa qasis waladi sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddas Allah sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walikal Abdul Qadir Mustafa. طاهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومن على السنة والجماعة وشرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واغسل بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتابعين لشريعة النبي كالمنتسبين بمحبته المهتدين بهذه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته وانصرنا بزمرته وادفع البر المحاجرين وسائر السابقين وسابق اليمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين ببركة ورحمة الله قدس الله سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا hadapan yang mulia seluruh ahli silsilah thariqah qadiriyah naksabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya wabil khusus syekhuna wa mursyiduna wa murabbiya arwahana asy-syekh Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Masrur Qaddasallahu sirrah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwani wal akhwati billah rahimakumullah, wabil khusus Pemangku Manaqib keluarga besar Ustaz Jumroni, Ustaz Jamiluddin, Ustaz Hanan, dan seluruh ikhwan akhwat Raudhah al-Mufarridun yang moga-moga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh amat bahagia kita semua karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam kelompok manusia yang dikehendaki oleh Allah dan kita menghendaki untuk mendapatkan curahan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mentaatinya. Alhamdulillah. Secara syariat, apa yang kita laksanakan ini seluruh rangkaiannya adalah dalam rangka mengolah dua amanat penting dalam diri kita yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita semuanya dengan rangkaian amaliyah tadi secara syariat sedang mengolahragakan ya jasad kita, fisik kita. Karena jasad ini, fisik ini juga amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengolah fisik, mengolah raga itu melalui amalan-amalan syariat. Ya. Jadi tidak salah kalau umpamanya di dalam rukun Islam itu yang 5 tercantum di dalamnya, terangkum di dalamnya ada olahraganya. Pertama, rukun Islam pertama apa? Syahadat. Syahadat menggunakan raga, apa itu? Lisan. Lisan kalau nggak dipakai kira-kira aku apa kagak? Aku. Ya, dipakainya dengan kalimat thayyibah. Ya,
yaitu kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur syahadat. Ya. Ada unsur olahraga. Sholat jelas. Olahraganya sangat luar biasa. Bahkan sekarang gerakan sholat sudah dijadikan sebagai terapi fisiologis. Ya. Gerakan sholat sekarang sudah diadopsi oleh dunia kedokteran menjadi bentuk-bentuk gerakan terapi fisiologis. Ada gerakan ruku, ada gerakan sujud, ya, ada gerakan berdiri, ada gerakan duduk di antara dua sujud, ada gerakan tawarruk, ada gerakan iftirash. Ini ternyata gerakan-gerakan sholat itu punya pengaruh langsung terhadap sistem fisiologis kita, sistem raga kita, sistem fisik kita, tubuh kita. Ya. Juga dengan amalan-amalan yang lain. Semuanya tidak terlepas dari yang namanya olahraga. Yang kedua, yang gak kalah penting, olah jiwa. Di dalam jiwa kita, semua manusia ada dua energi besar. Yang ini harus dikelola. Yang ini harus betul-betul diolah dengan baik dan benar. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Yang pertama, energi jiwa yang berasal dari pikiran. Yang kedua, energi jiwa yang berasal dari rasa. Dan pusat rasa ada di dalam kolbu, ada di dalam hati. Pusat ide, pikiran ada di dalam otak. Dua hal ini merupakan potensi jiwa yang harus selalu kita olah supaya matang. Ya. Apa itu jiwa yang matang? Yang pertama, jiwa yang matang itu akan jauh dari yang namanya prasangka buruk atau suudzon. Prasangka yang buruk, dugaan yang jelek, ini tidak boleh ada dalam pikiran kita. Sebab dampaknya akan sangat luar biasa. Dari suudzon, nanti kalau kita biarkan terus-menerus itu pikiran kotor, pikiran salah, pikiran jelek kita terhadap orang lain, kita biarkan terus-menerus ada dalam diri kita, efeknya akan meningkat kepada dari pikiran ke perasaan. Perasaannya akan selalu buruk terhadap orang lain. Kalau pikiran dan perasaan sudah negatif, maka ekspresinya pada seluruh sistem fisiologis kita. Ada dalam bentuk gerakan lisan. Orang yang suudzon, pikirannya jelek, perasaannya jelek, nanti lisannya akan keluar ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang jelek. Kenapa? Karena al-lisan tarjamatul qulub. Lisan itu juru bicaranya hati. Kalau hati kotor, pikiran kotor, lisan akan keluar kalimat-kalimat yang kotor. Kalau sudah seperti itu,
jiwa kita akan dikotori terus-menerus secara sadar maupun tidak sadar, yang pada akhirnya jiwa kita menjadi gelap. Kalau jiwanya gelap, maka tidak ada cahaya. Kalau jiwanya tidak ada cahaya, maka tidak ada kekuatan yang namanya hati nurani. Kalau hidup kita ini udah nggak ada suara hati nurani, ini pasti reaksinya yang pertama dari pikirannya pasti pikirannya salah. Persepsinya salah. Pahamnya salah. Kalau masih salah paham masih bisa dibenerin. Ya, orang biasanya kalau salah paham itu pasti karena belum mengerti. Tapi kalau udah pahamnya yang salah, susah dandaninnya. Tapi tetap harus dijaga. Dari mulai salah paham harus kita persempit. Apalagi pahamnya salah. Kalau sudah salah pahamnya, maka nanti muncul karakter-karakter negatif dalam diri kita. Paling rendahnya karakter, meningkat lagi ke karakter yang kedua setelah fasik, namanya zalim. Tahu yang baik, tahu yang benar, tahu yang bermanfaat, tapi yang dia lakukan yang buruk, yang salah dan yang membahayakan. Itu namanya zalim. Ya. Sumbernya tadi penyakitnya dari pikiran, dari perasaan. Zalim, ya. Nah, kalau sudah zalim terus-menerus diikuti, maka nanti ada yang ditutup. Kebenaran ditutup, disingkirkan, dijauhkan. Namanya karakter kafir. Kalau sudah meninggalkan kebaikan, kebenaran, bahkan sibuk dengan keburukan, kalau itu terus-menerus kita lakukan, maka pada akhirnya karakternya bukan lagi sekedar menutupi kebenaran, bukan sekedar menjauhi kebenaran, tapi mengganti kebenaran dengan kebatilan. Kalau sudah mengganti kebenaran dengan kebatilan, itulah yang disebut dengan syirik. Syirik itu bukan orang nggak percaya sama Allah. Percaya sama Allah, tapi dia tidak menyandarkan segala sesuatu dalam hidupnya pada ketentuan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syirik. Dan Allah paling pencemburu. Allah paling pencemburu. Ya. Jadi kalau ada orang mukmin, sikapnya, perilakunya udah lebih mendekati untuk menduakan Allah dalam segala sesuatunya, dalam ketentuannya, dalam puasanya, maka buru-buru tuh orang mukmin mah dapat teguran. Kalau terus-terusan itu syirik ada dalam dirinya, akhirnya nanti puncak daripada penyakit jiwa ini disebut nifak. Orangnya disebut munafik. Kalau sudah munafik, kalau sudah ada karakter nifak, bukan cuma orang yang dia tipu, bukan cuma orang yang dia bohongi, justru Allah dia tipu, dia bohongi. Ini karakter munafik. Nah, ini penyakit hati yang sudah sangat kronis. Nggak ada obatnya. Kecuali
dengan kita membersihkan jiwa kita dengan kalimat tauhid yang kembali menyadarkan dan membawa kita kepada kehadiran Allah Subhanahu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Cuman itu obatnya, sifat munafik. Nah maka guru agung kita menerjemahkan huruf ba bulan Rajabnya sebagai baro'ah. Apa itu baro'ah? Ya, wal baro'atu huna baro'atun minan nifaq. Yang dimaksud membebaskan diri di sini adalah membebaskan diri atau membersihkan diri dari sifat-sifat munafik, sifat-sifat nifaq. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabihi yubarri'una minan nifaq. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya senantiasa sibuk membebaskan dirinya dari sifat-sifat nifaq, sifat-sifat orang munafik. Wa amarna an nubarri'a minhu, dan Allah serta Rasulnya memerintahkan kita semua untuk sibuk agar menjauhi, membebaskan diri kita, menyelamatkan diri kita dari bahaya sifat nifaq, dari karakter munafik. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aktsara dzikrullah faqad bari'a minan nifaq. Siapa yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah, maka ia akan terhindar, terbebas dari sifat-sifat nifaq, sifat-sifat orang munafik. Rawahu Tabrani, ada diriwayatkan Imam Tabrani an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik kelak berada di dasar neraka, di kerak neraka, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun. Kalau orang mukmin masih punya peluang mendapatkan pertolongan, yaitu yang disebut dengan syafaat. Orang munafik tidak akan pernah dapat syafaat. Ya. Kenapa? Karena sudah membohongi Allah dan Rasulnya sejak sekarang. Ya, nah maka ini betul-betul ya problem serius. Ya, ini jiwa ini harus benar-benar dijaga. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi harus selalu diikhtiarkan untuk selalu jiwa kita berada di dalam kesucian. Makanya kita disebut sebagai para pecinta kesucian. Siapa yang jiwanya suci? Ya guru kita. Makanya kita cinta, mahabbah kepada guru kita. Karena beliau mahabbah kepada gurunya, mahabbah kepada gurunya, mahabbah kepada gurunya, sampai mahabbah kepada Rasulullah, sampai mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta terhadap orang yang cinta kepada orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian jiwanya, supaya kita ikut terpelihara kesucian jiwa kita. Maka zikir dengan suara itu tujuannya adalah supaya menjadi pembersih kotoran-kotoran yang ada di dalam qalbu kita. Ya. Nah, dibersihkan tuh dengan kalimat zikir, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat takwa.
ya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan tidak ada satu keuntungan sekecil apapun yang akan diterima oleh orang munafik. Bahkan kehinaan dan kesengsaraan yang tiada terhingga yang akan mereka terima kelak. Di dunia orang munafik bisa jadi dibangga-banggakan, bisa jadi dipuji-puji. Kenapa? Karena dia menyembunyikan isi hatinya, ya. Jadi ada kebencian, ada kekufuran, ada kezaliman, tapi dia sembunyikan. Yang dia nampakkan adalah ya hiasan-hiasan belaka. Ya, padahal hatinya penuh kotor. Allah tegaskan dalam An-Nisa ayat 138, Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alim. Kasih kabar gembira buat orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Coba ya. Apa maksudnya ini? Kasih kabar gembira bakal sengsara. Apa maksudnya? Ini artinya sudah tidak ada sedikit pun kebaikan yang akan mereka terima. Na'udzubillah. Maka ya, pemirsa Guru Agung menyebutkan di sini an-nifaqu idharul iman bil lisan wa kitmanul kufra bil qalbi. Yang dimaksud dengan munafik adalah menyatakan keimanan dengan lisan, kebaikan dengan ucapan, tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Oleh karena itu, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijaga hati kita, jiwa kita ya dari sifat-sifat munafik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zikrullah alamul iman." Zikir itu tanda orang ada imannya. Ya. Wa bara'atun minan nifaq, dan zikir itu membebaskan seseorang dari sifat-sifat munafik. Wa hisnun minasyaiton, dan akan membentengi dirinya dari godaan syaitan. Wa hirzun minan niran, dan akan menjadi tameng bagi dirinya dari sentuhan api neraka. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 120, wa daru zahirul ismi wa batinah. Jauhkanlah oleh kalian semua dosa-dosa yang zahir maupun batin, penyakit zahir maupun penyakit, maka raganya harus diolah, jiwanya harus diolah. Harus mau olahraga, harus mau olah jiwa dan rasa. Mudah-mudahan kita istiqomahkan ikut Guru Agung untuk senantiasa mengamalkan, melestarikan ajaran yang menjamin kebahagiaan dunia akhirat. Zahir batin, material spiritual. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa alihi wasallim taslima. Allah
صل على النبي